Don't forget to like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru. Buka ke HP langsung, kebalik. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di sini aku mau bagiin beberapa tips ke kalian gimana sih cara mengoptimalkan kerja skincare yang kalian pakai agar menghasilkan wajah yang kalian inginkan. Kenapa aku ngomong gitu? Karena kan aku sering tuh kalau udah beli skincare capek-capek mahal-mahal tapi skincare itu kurang bekerja optimal. Di pemakaian hari pertama kedua sih ya fine, muka glowing, bangun-bangun juga bersih-bersih. Di hari-hari berikutnya gak kayak gitu lagi, muncul jerawat tiba-tiba yang gede-gede pas bangun tidur. Itu kan kayak aduh ngapain sih beli skincare mahal-mahal capek-capek tapi masih jerawatan kayak gitu kan, kayak ya percuma banget. Nah makanya aku mau bagiin beberapa tips ini ke kalian agar kerja skincare kalian makin optimal dan menghasilkan wajah yang kalian inginkan. Entah itu gak berjerawat, berseri-seri, ataupun ya atau apapun lah itu, pokoknya seperti yang kalian inginkan. Oh ya, disclaimer ya, ini udah pernah diterapin ke diri aku sendiri dan aku sih berharapnya nanti yang tips yang aku bagiin ini juga bisa berhasil di kalian, karena kan di aku udah aku coba dan berhasil. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Banyakin minum air putih minimal 2 liter dalam sehari. Kenapa? Karena manusia membutuhkan minimal 2 liter dalam sehari. Kalau kalian anaknya yang mageran atau ya malas minum, kayak aku aja, solusinya bawa botol minum kemana-mana supaya pas kalian lagi malas ngambil minum, kan ada botol minum tuh. Jadi pas mau minum tinggal minum aja dari botol minum. Tapi aku juga anaknya beseran, minumnya tuh cuma segelas, tapi bisa bolak-balik ke kamar kecilnya itu bisa sampai 2-3 kali. Tapi aku tetap usahain dimanapun itu harus minum air putih minimal 2 liter dalam sehari. Dan itu bukan cuma bagus buat mengoptimalkan skincare kalian, tapi juga bagus buat metabolisme tubuh kalian. Oke, next ke tips yang kedua. Banyakin makan buah yang mengandung serat dan buah dan sayuran yang mengandung serat. Karena selain bagus buat mengoptimalkan kerja skincare, buah dan sayuran yang mengandung serat itu juga bisa buat melancarkan pencernaan kalian. Nah, di aku kalau pencernaan aku lancar, BAB aku juga kan lancar tuh otomatis. Nah, jadi jerawatnya itu kayak tumbuhnya tuh jadi agak terkendali gitu loh, nggak parah-parah banget karena kan pencernaan kalian lancar. Sebenarnya nggak nyambung tapi itu di aku sih, emang di aku kayak gitu. Oke. Selain itu juga bikin kulit aku ya di aku itu tuh jadi sehat, bukan putih atau bening, itu bukan, tapi jadi sehat ya, nggak busik, nggak glowing, tapi dia jadi sehat, nggak busik, nggak kering. Oke, next ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, kurangin makan makanan yang berminyak. Bukan berarti kalian gak makan sama sekali, karena aku sendiri juga pencinta gorengan. Sangat-sangat pencinta gorengan, entah itu nasi goreng, telur goreng, apa-apapun yang digoreng, gorengan kayak tahu tempe itu aku suka. Namun gak mungkin kan buat gak makan sama sekali. Tapi saran aku, kurangin minimal ya makanan yang digoreng-goreng itu sehari itu 2-3 kali aja lah ya. Terus lebih banyakin makan makanan yang dikukus atau direbus. Oke, next ke tips yang keempat. Banyakin gerak atau olahraga minimal 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi minimal itu 10-20 menit. Itu bagus banget. Selain bagus buat mengoptimalkan kerja skincare kalian, bagus juga buat kesehatan. Next ke tips yang kelima. Tips yang kelima dari aku, jangan pernah megang muka kalian dengan tangan kotor. Jujur sih aku agak susah kalau yang ini, karena sama kayak gorengan, aku tuh orangnya usil. Kalau lagi diem kayak tiba-tiba megang muka, nggak sadar. Tapi usahain jangan. Lebih baik kalian nggak megang muka sama sekali, kecuali kalian itu abis mandi, abis cuci muka, kan tangan tuh kan bersih kan. Nah, kalian mau skincarean, mau apa itu kan
nggak apa-apa megang muka karena tangan kalian bersih, jadi nggak akan mentransfer bakteri yang ada di tangan ke muka. Karena kalau udah kayak gitu lagi megang muka, kalau udah megang muka dengan tangan kotor tuh, aduh, bakteri yang ada di tangan tuh akan transfer ke muka dan bakal gampang menimbulkan jerawat. Jadi percuma kan, nggak optimal kerja skincare kalian karena udah di skincarein tapi kalian tetap megang-megang muka, kayak ya percuma banget. Terus tips yang ke-6, kalau kalian mau tidur, entah itu cewek ataupun cowok, pastikan pakai hand body di tangan, di leher, di kaki. Terus pakai skincare kan. Nah, pas udah pakai skincare, karena sayang takut skincare itu nempel ke sarung bantal, kalian tidur dengan tangan yang ditatakin ke samping ini. Pas mau tidur ke samping, tangannya tuh dijadiin tumpuan muka gitu. Itu tuh salah besar. Jangan kalau bisa, karena hand body yang tadi udah kalian pakai di tangan ini bakal nempel di muka dan itu gampang banget menimbulkan jerawat. Solusinya kalau aku, daripada kalian kayak gitu, mendingan atur aja bantalnya supaya pas mau miring tuh nggak terlalu kena muka banget. Terus nanti setiap 3 hari sekali diganti sarung bantalnya. Aku sih sarung bantalnya doang yang diganti, spraynya mah enggak. Oke. Next ke tips yang ke-7. Tips yang ke-7 dari aku, kalau kalian cuci muka, jangan terlalu over buat cucinya dengan kekuatan 10 tangan gitu, jangan. Santai aja. Emang sih ngerti maksudnya kenceng tuh supaya jerawat-jerawat atau bekas-bekas jerawat yang di muka tuh hilang dengan cepat, tapi itu salah. Lebih baik pelan-pelan, lembut aja, dihayatin gitu. Karena kalau kalian terlalu kenceng, kan muka kalian tuh jadi iritasi. Nah, itu akan menimbulkan jerawat baru. Dan yang jerawat lama pun itu nggak akan, bukan berarti dia bakal sembuh kalau kenceng-kenceng kayak gitu. Malah yang ada dia bakal iritasi, terus dia manggil temen-temennya deh buat tumbuh jerawat-jerawat. Oke, next ke tips yang ke-8. Tips yang ke-8 dari aku, jangan pernah nempelin muka ke HP langsung, kebalik. Tips yang ke-8 dari aku adalah jangan pernah nempelin handphone kalian langsung ke wajah kalian, karena itu akan mentransfer bakteri ataupun kuman yang ada di HP kalian ke wajah kalian, dan itu akan menimbulkan jerawat. Kayak percuma kan udah pakai skincare capek-capek tapi kalian masih melakukan hal yang mengundang jerawat, jadi kan nggak optimal kerja skincare kalian. Tips yang ke-9, jangan terlalu over waktu kalian pakai skincare, karena kalian kan berharap jerawat kalian ataupun bekas jerawat kalian hilang dengan cepat, terus kalian pakai berlayer-layer itu skincare, over gitu makanya. Itu salah banget, malah itu bikin pori-pori kalian nggak napas. Sekarang kan terlalu banyak skincare dan itu malah menimbulkan jerawat karena pori-pori kalian malah tersumbat. Jadi pakai yang sewajarnya aja ya, pokoknya ya sewajarnya aja. Slayer buat pipi kiri, pipi kanan slayer, terus dagu slayer, hidung slayer, jidat slayer, pokoknya ya sewajarnya aja. Jangan sampai kalian over, bahkan satu wadah tuh ditempelin ke muka. Itu jangan, itu sih parah banget. Oke, tips yang ke-10 atau tips yang terakhir dari aku, kalau kalian habis pergi dari mana-mana, usahain cuci muka kalian, tapi jangan terlalu sering cuci mukanya, karena itu bakal bikin muka kalian kering dan memproduksi minyak lebih banyak wajah kalian tuh. Makanya nanti karena produksi minyaknya banyak akan menimbulkan jerawat. Bukan minimal tapi maksimal 2 kali dalam sehari. Kalau misalkan kalian, kalau aku kan pagi sama malam mau berangkat kuliah, paginya aku cuci muka, sorenya nyampe rumah aku nggak langsung cuci muka, karena kalau aku cuci muka kayak percuma, nanti kan malam cuci muka lagi. Nah, aku cuci mukanya di malam harinya pas mau tidur. 10 tips yang tadi aku sebutin itu emang sangat-sangat mengoptimalkan kinerja skincare kalian. Tapi yang paling penting, kalian itu harus tahu tipe kulit muka kalian itu apa. Entah itu kombinasi berminyak banget atau kering atau malah dehidrasi, karena berminyak juga belum tentu itu
berarti kelebihan cairan, bisa aja berminyak tapi dehidrasi. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian itu nggak tahu tipe kulit kalian itu apa, kayak nanti percuma kalian misalkan beli obat muka atau skincare yang buat muka kering, padahal sebenarnya muka kalian itu kombinasi atau berminyak, jadi kan percuma, sama aja buang-buang uang dan nggak maksimal gitu kerja skincare-nya, karena bukan tujuan utamanya untuk muka kering, tapi ternyata muka kalian berminyak, kan sia-sia kan. Makanya kalian harus tahu tipe muka kalian itu apa, entah itu berminyak, kering, kombinasi, atau bahkan dehidrasi. Segitu aja sih tips dari aku buat mengoptimalkan kerja skincare kalian supaya menghasilkan wajah yang kalian inginkan, entah itu nggak berjerawat, glowing, atau apapun itu, pokoknya sesuai keinginan kalian. Semoga beberapa tips yang tadi udah aku sebutin itu berhasil di kalian, karena itu udah aku terapin di diri aku sendiri dan hasilnya bagus. Oke deh, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau apapun itu, langsung komen di kolom komentar ya, nanti pasti aku usahain aku jawab satu-satu, nggak usah takut nggak aku jawab. Thank you, selamat mencoba.